Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang sektor konsumsi dan bansos. Di pemilu yang berjalan 2024 ini, ada satu berita yang diangkat yaitu bansos, di mana bansos itu dikaitkan dengan satu, Bapak Joko Widodo adalah presiden yang konsisten approval rate atau tingkat kepuasannya itu di 70-80%, bahkan berjalan sampai dengan akhir periode keduanya. Sesuatu yang terus terang sangat jarang terjadi, karena biasanya di periode yang terakhir umumnya tingkat kepuasan menurun, tapi Pak Presiden masih bisa 70-80%. Nah, eh, dari beberapa analisis maupun survei, salah satu menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kepuasan ini adalah adanya bantuan sosial, seperti itu. Nah, em, di pasar modal ada persepsi, oh kalau bansosnya banyak, berarti sektor konsumennya bagus dong. Kenapa? Karena asumsinya masyarakat dikasih bansos, itu kemudian mereka belanjakan, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang saya mau uji dalam eh, pembahasan kali ini, apakah persepsi tersebut benar bahwa kalau bansosnya tinggi, maka sektor konsumsi, kinerja sektor konsumen yang dihitung dari omsetnya itu juga baik. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, pertama-tama kita harus menentukan definisinya dulu. Ya. Sektor konsumen itu apa sih? Karena kalau kita lihat ke dalam saham di Bursa Efek Indonesia, konsumsi itu ada dua sektor, cyclical sama non-cyclical. Ya, kalau apa namanya cyclicals, ya ini kodenya IDX, CY klik gitu. Nah, eh, yang cyclical ini terdiri dari seperti otomotif, apa komponen otomotif kayak automobil kayak Astra gitu ya. Kemudian household goods, ini berarti barang rumah tangga, barang konsumen, olahraga, pakaian mewah, turis, edukasi, media, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu baca. Nah, kalau satu lagi yang non-cyclical, ya, IDX non-cyc, itu adalah food and staples, ini sembako, beverage, minuman, processed food, makanan olahan, agricultural, berarti pertanian, tembakau, rokok masuk di sini, household product, rumah tangga, sama personal daycare. Gitu. Nah, apa bedanya siklis sama non-siklis? Ini kalau pemahaman saya ya, uh, siklis itu siklus. Artinya ada siklus-siklusnya, ya. Ada musim-musimnya gitu. Saya kasih analogi contoh kayak department store. Department store itu ramenya pas menjelang puasa dan Lebaran. Jadi kalau kita analisis laporan keuangan bulanan selama 12 bulan di perusahaan apa department store gitu ya. Omset pada bulan Lebaran itu mungkin bisa 50 sampai 70% daripada omset selama setahun. Kenapa? Karena pada bulan tersebut orang terima THR. Jadi ketika terima THR, orang belanjanya juga lebih banyak. Ya, mungkin pada bulan-bulan seperti akhir tahun, seperti Desember ada promo, itu juga banyak. Jadi dia punya sales itu eh, bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu saja, gitu ya. Media juga mungkin sama. Kalau pas apa namanya, lagi musim pemilu kayak sekarang, iklannya banyak. Kalau musim pemilunya lewat, ya sudah, ya. Ada musim Piala Dunia, oh ya banyak lagi gitu. Nah, jadi ini yang sifatnya musiman. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa dipaksakan ya, kan kendaraan enggak Pak gitu. Ya, tapi inilah definisi bursa. Sementara yang non siklus, artinya tidak ada musimnya. Sembako nggak ada musimnya, minuman makanan nggak ada musimnya. Ya pokoknya mau musim apapun orang harus makan harus minum. Nah jadi kalau dari dua sektor ini, menurut saya ya, menurut saya sektor yang lebih cocok itu adalah non siklus ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat eh, barang-barang yang sektor-sektor yang ada di cyclical ini kelasnya mungkin menengah atas. Entertainment, apa internet, department store, specialty retails gitu ya, apparel and luxury goods gitu. Nah, ini orang-orang atau masyarakat atau konsumen yang belanja di sini
most likely mereka tidak menikmati bansos. Ya. Sementara kalau kita lihat yang di siklus ini, sorry, non siklus ini, non cyclical ini, uh, sembako, minuman, makanan. Nah, ini sektor-sektor yang kemungkinan menikmati bansos. Jadi kalau dari dua apa cyclical dan non cyclical, untuk penelitian menurut saya lebih tepat menggunakan non cyclical. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data bansosnya. Nah, data bansosnya ini saya ambil dari eh, apa headline content. Saya lupa tanggal berapa yang sini nggak ada tanggalnya. Ini adalah data historis pemberian bansos dari tahun 2015 sampai dengan 2023 dan APBN 2024. Nah, disebutkan ini adalah bansos tertinggi dalam sejarah karena ini lebih tinggi daripada masa COVID. Ya, di masa COVID itu adalah yang paling tinggi sebelumnya, yaitu 498 triliun. Ya, namanya juga COVID kan. Kalau nggak dikasih bansos bisa lewat gitu. Nah, setelah COVID berlalu, mungkin ada penyesuaian, mungkin ada pelonggaran PSBB atau PPKM apapun istilah waktu itu menurun. Nah, baru di 2024 ini karena ada pemilu, ya, atau mungkin juga kebetulan, mungkin juga karena memang sedang membutuhkan bantuan, mungkin juga kondisi ekonomi sedang kurang stabil dan sebagainya, eh, bansosnya itu tertinggi dalam sejarah. Walaupun kalau kita lihat secara angka, sebetulnya apa namanya 496 ini masih lebih kecil sedikit daripada sebelum COVID. Jadi kalau dibilang COVID-nya terbesar sepanjang sejarah, menurut saya agak kurang tepat karena terbesar sepanjang sejarah itu harusnya 2020, bukan APBN 2024 ini. Tapi anyhow, kalau kita lihat bansos ini tidak selalu naik, ya. Turun, 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 naik. Kemudian turun, turun, naik, naik, naik banyak, dan terus gitu. Em, nah, kemudian em, jadi kita sudah dapat sektor apa yang kita tentukan. Besaran bansosnya juga kita ambil dari headline kontan gitu. Nah, kemudian dari IDX non-cyclical itu ada sekitar 110 emiten. Ya, jadi 110 emiten ini kalau kita lihat subnya ya, itu lebih detail lagi. Kalau per Desember 2023 ada yang susu, obat, ikan, daging, sembako, distribusi, eh, apa, eh, liquors ya. Liquors itu bir gitu dan sebagainya. Nah, eh, di dalam sini juga ada plantation and crops, gitu. Nah, kalau menurut saya plantation and crops ini sepertinya tidak relevan. Kenapa? Karena plantation and crops ini perusahaan perkebunan. Eh, itu kan yang tanam kelapa sawit gitu. Betul yang dia produksi minyak, minyak mungkin salah satunya minyak goreng, tapi kan bisnisnya lebih banyak ekspor. Jadi dari IDX non-cyclical itu saya take out semua yang masuk dalam plantation and crops. Ya, jadi plantation and crops ini saya take out. Ya. Nah, yang lain-lainnya oke lah nyangkut apa? Masa bir orang dapat bansos beli bir? I don't know ya. Jadi saya lebih take out yang ini karena ini juga punya bobot yang cukup besar. Gitu. Dan menurut saya paling tidak relevan. Sehingga yang saya ambil adalah selain yang subsektor ini. Nah, itu ada sekitar 29 emiten. Kemudian saya coba untuk analisis 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, kalau saya ambil kan tidak semua perusahaan sudah IPO. Kan sekarang banyak IPO baru gitu ya. Nah, sekitar 11 keluar. Nah, kemudian mungkin ada yang saya kelewatan ya, karena 29 tambah 11 kan 40. Sementara datanya 110. Ada sekitar 10 lagi, saya lupa alasannya kenapa. Atau bisa juga ini mungkin 21 gitu ya. Nah, jadi dari data-data yang ada, 29 kurang 11, kurangi lagi yang lain-lain, eh, sisa 62 yang punya data 5 tahun terakhir. Nah, kemudian dari 62 emiten ini, kemudian saya cari data laporan keuangan, saya lihat omsetnya dalam rupiah, rupiah triliun. Ya, seperti ada 4 perusahaan susu, dia punya omset 9,6 T. Kemudian 2020 9,69, 21 12 T dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk 2023 karena pada saat saya buat laporan keuangan di 2023 full belum tersedia, baru saya pakai yang September 9 bulan. Kemudian saya asumsikan
disetahunkan. Jadi bagi 9 kali 12. Jadi kalau ini 700 untuk 9 bulan, setahunnya kira-kira 932. Nah, jadi semua sudah dapat. Kalau kita lihat memang yang terbesar itu tembakau. Ya. Apakah kalau orang dapat bansos beli rokok? Maybe yes, maybe no. Tapi apakah rokok yang dia beli itu yang listed di bursa? Kan ada Gudang Garam, ada MSP, ada Wismilak, ada British Tobacco gitu ya kalau nggak salah. Ada satu lagi saya lupa siapa namanya. Tapi dari katakan 700T ini terbesarnya itu sempat yang terbesar itu adalah sektor tembakau, tapi belakangan proses food, makanan olahan juga yang terbesar seperti itu. Ya, jadi makanan olahan sama rokok itu bisa dibilang yang terbesar. Habis itu baru daging dan ikan. Sisanya sih kecil-kecil. Nah, angka daripada total omset ini sama bansos yang diberikan dalam 5 tahun terakhir, yang 2023 ini kan sudah full year ya. Nah, saya grafikkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah omset daripada 62 perusahaan non-cyclical. Kalau kita lihat 2019 ke 2020 turun tipis, wajar, karena waktu itu pandemi kan, semua bisnis itu mengalami perubahan. Nah, walaupun dia punya PSBB, PPKM belum dilepaskan secara total, itu dari 2020 sampai dengan 2023, itu terus mengalami peningkatan. Nah, sementara kalau kita lihat bansosnya itu dalam periode ini malah turun. 498 ke 468 ke 460 ke 443. Sementara dia punya omset itu naik, naik, naik. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kalau bansosnya banyak, omset perusahaan naik, tidak sebetulnya benar juga. Kenapa? Karena buktinya ketika bansosnya turun, ya, walaupun turunnya nggak banyak ya, nggak dari 498 turun ke 300 ke sebelum pandemi ya. Karena sebelum pandemi kan 300. Nah, setelah pandemi, waktu belum dicabut, itu turun-turun sedikit. Nah, mungkin juga karena kemampuan APBN pemerintah lebih baik, jadi dia punya anggaran bansos juga lebih besar. Tapi walaupun tren ininya turun, tapi omset perusahaan tetap bisa naik. Gitu. Nah, sehingga kalau orang mengatakan, oh kalau bansosnya banyak, omset perusahaan naik. Kalau saya balik, kalau bansosnya turun, omset perusahaan turun. Ternyata nggak begitu. Bansosnya turun sekalipun, tetap saja dia punya penjualan mengalami kenaikan. Nah, jadi eh, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa bansos itu mungkin benar, at some point meningkatkan, bukan meningkatkan, menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, menengah bawah. Sehingga mereka walaupun kondisi ekonominya kurang baik atau penghasilannya kurang baik, mereka tetap bisa survive gitu. Uh, tapi apakah bansos tersebut didapat mereka terus dibelanjakan ke emiten, dibelanjakan produk emiten? Belum tentu. Ya. Uh, Bisa saja emiten tersebut segmen marketnya bukan yang kelas bansos. Bisa juga bansosnya ada tapi bukan porsi yang besar. Ya. Bisa juga sebetulnya mau ada bansos atau enggak, karena ekonominya tumbuh, konsumsi masyarakat meningkat. Bisa juga mereka pintar dalam melakukan inovasi produk. Mereka melakukan adjustment harga, ya kalau itu di rokok ya, kan rokok tiap tahun naik karena cukai naik. Kemudian mereka produknya didiversify, market jualannya didiversify. Indomie kan jualannya nggak cuma di Indonesia, jualannya kan sampai dengan luar negeri segala macam. Nah, jadi dari banyak hal tersebut, ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, inovasi produk, adjustment price dan segala macam. Mau bansosnya naik atau turun, omset perusahaan tetap dapat naik. Nah, itu juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu entrepreneurship atau kewirausahaannya bagus. Nah, ini menjadi suatu sentimen positif karena bisa saya katakan bahwa tingkat penjualan daripada emiten-emiten tersebut uh, tidak 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 tergantung pada program bansos pemerintah. Ya. Bisa juga masyarakat yang terima bansos belinya tidak di emiten, belinya di di warung-warung yang ada di ini, yang ada di daerah penduduk seperti itu. Bukan warung Alfamart ya. Alfamart kan dia masuk di perusahaan itu juga, perusahaan TBK juga. Nah, jadi
Kalau saya melihat satu, sentimen positif karena perusahaan tidak terlalu tergantung pada bansos pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, bansos memang belum tentu akan meningkatkan penjualan. Karena balik-balik, apakah perusahaan-perusahaan yang ada bisa membuat produk yang bagus, melakukan strategi pemasaran yang efektif, melakukan inovasi-inovasi, sehingga bisa meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita mau mengkaitkan sektor konsumen akan bagus karena bansos atau akan jelek karena bansos dikurangi, menurut saya tidak relevan. Balik lagi harus kembali ke fundamental, kembali ke analisa perusahaan. Analogi yang sama juga bisa kita katakan untuk misalnya orang kaitkan, oh Pak kalau IKN bagus nggak untuk konstruksi? IKN bagus nggak? IKN itu proyek ibu kota baru ya. IKN bagus nggak untuk misalnya semen dan lain-lain? Belum tentu ya. Eh, karena ya contoh ini bansos saja belum tentu sama kok dengan omset daripada perusahaan konsumsi. Maka kita juga tidak bisa pukul rata bahwa ada suatu proyek besar akan secara spesifik menguntungkan suatu sektor. Menguntungkan satu dua perusahaan mungkin benar. Tapi kan pertanyaannya berapa persen omset perusahaan tersebut dari suatu proyek. Bisa aja dia sudah diversifikasi ke mana-mana, sehingga itu hanya menjadi satu dari sekian banyak proyek yang bisa saja growth-nya itu dari usaha-usaha yang lain gitu. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.